Gaya dan gerak Part 2. Di subbab pertemuan kali ini di bab 2, kita akan membahas mengenai yang pertama, resultan gaya atau paduan gaya, massa dan berat benda, dan hukum 1, 2, 3 Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan saya tentunya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, anak-anakku sekalian kelas 8 dimanapun berada yang sedang belajar dari rumah, jangan lupa tetap semangat, tetap berdoa agar pembelajaran kita meskipun dari jarak jauh tetap maksimal. Oke, jangan lupa berdoa ya. Anak-anakku sekalian, melanjutkan sesi pertama berkenaan dengan bab 2 yaitu gaya dan gerak. Kali ini kita akan melanjutkan beberapa subbab materi, tentunya masih di bab 2. Untuk itu saya harap kalian siapkan alat tulisnya, siapkan buku paketnya, dan simak penjelasan saya baik-baik. Selamat menonton dan selamat memperhatikan. Resultan gaya atau paduan gaya adalah gaya pengganti dari dua buah atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam satu garis kerja. Prinsipnya, yang pertama, gaya ke arah kanan maka bernilai positif, lalu bersifat menambah besar resultan gaya. Sedangkan gaya ke arah kiri bernilai negatif, bersifat mengurangi besarnya resultan gaya. Resultan gaya disimbolkan dengan huruf R besar. Sekali lagi, fahami dengan baik prinsip ini karena dalam semua soal akan mengacu kepada prinsip-prinsip di atas. Perhatikan contoh soal berikut. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan memasuki materi bagaimana caranya menghitung resultan gaya yang disimbolkan dengan huruf R besar. Dalam menghitung resultan gaya, kita mengacu kepada prinsip resultan gaya yang sudah dipelajari di sesi sebelum ini ya. Saya langsung ke contoh soal. Lihat contoh soalnya. Sebuah meja didorong oleh A ke kanan dengan gaya sebesar 20 Newton. Lalu, meja itu didorong oleh B ke kiri dengan gaya sebesar 15 Newton. Lukislah gaya-gaya tersebut dan hitunglah besar resultan gayanya serta arah akhir gayanya. Yang pertama diminta adalah melukis gaya-gaya tersebut. Oke, dalam melukis gaya tidak ada patokan khusus, namun ketika memang ada penyimbolan atau soalnya mengacu kepada meja, kita bisa mulai istilahkan seperti ini. Kita anggap ini meja didorong oleh A ke arah mana? Ke kanan. Ingat kanannya jadi arah panahnya ya. Ini A atau FA, gaya si A besarnya 20 Newton. Lalu meja itu didorong oleh B. Si B dorongnya ke kiri ya, ke kiri, arah kiri ya. Gaya si B. F itu gaya ya. B punya si B, berarti gaya yang dilakukan oleh B sebesar 15. Lukisan gayanya seperti ini. Lalu yang diminta adalah menghitung besar resultan gayanya serta arah akhir gayanya. Menghitung resultan gaya yang kita perlu perhatikan adalah pada prinsipnya yang tadi sudah kita pelajari bahwa ketika gaya ke arah kanan dia akan bersifat positif dan menambah besar resultan. Kalau dia ke arah kiri dia akan bersifat negatif dan bersifat mengurangi besarnya resultan.
Oke, resultan kita gabungkan gaya si A dengan gaya si B. Terserah mau dimulai yang mana, tapi saya lebih suka memulai yang ke arah kanan karena dia positif. FA, positif FA, kenapa dia? Karena dia ke arah kanan tadi ya. Digabungkan dengan FB. Kenapa FB-nya kita tanda minus? Karena dia ke arah kiri, betul. FA-nya 20, FB-nya 15 Newton. Apa akan terjadi? 20 Newton dikurang 15 Newton, 5 Newton. Ini adalah besar resultan gayanya. Lalu terakhir yang diminta adalah serta arah akhir gayanya. Arah akhir ditentukan dari besar resultan akhir. Resultannya 5 Newton, bernilai positif. Ketika dia positif, maka dia ke arah sesuai prinsip kanan, betul ya. Jadi besar resultan gayanya, ini adalah lukisan gayanya. Besar resultan gayanya 5 Newton, lalu arahnya adalah ke kanan. Begitu. Silakan disimak baik-baik lagi, nanti bisa kalian review videonya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk contoh soal mengenai resultan gaya, kalau tadi kita melukis gaya, kalau sekarang sudah ada lukisan gayanya, yang diminta adalah menghitung besar resultan gaya dan arah gaya dari gambar di bawah ini. Ini adalah soal yang sering kali keluar dalam ujian, ya. Jadi tolong dipahami baik-baik. Ada lukisan gaya seperti ini, kita lihat, ya. Contoh soal A, kita lihat di sini ada F1 atau gaya pertama besarnya 40 Newton ke arah kanan, F2 20 Newton ke arah kiri, F3 besarnya 15 Newton ke arah kiri. Berapakah besar resultan gaya dan arah gayanya? Untuk resultan gaya, tadi saya bilang kita padukan semua gaya-gaya tadi. F1 ya, ditambah F2, karena F2-nya ke arah kiri, maka kita kurang. Lalu F3 ke arah kiri juga. Nah, seperti ini. F1 ditulis 40 Newton, kurang. F2-nya ada 20 Newton. F3-nya adalah 15 Newton. 40 Newton dikurang 20 Newton adalah 20. 20 dikurang 15, 5 Newton. Positif atau negatif? Positif. Kalau positif, resultan 5 Newton, maka dia ke arah kanan. Betul sekali. Oke. Contoh soal B. Kita lihat seperti ini. Yang kita perhatikan dalam soal yang sudah terlukis adalah arah panahnya ya. Yang jadi fokus adalah arah panahnya. Kita lihat arah panah ke kanan, F1 ke kanan sebesar 100 Newton. F2 kita lihat ke arah kiri sebesar 75 Newton. Dan F3 ke arah kiri juga sebesar 25 Newton. Maka besar resultannya F1 karena dia ke arah kanan dikurang F2 kurang 3. Apa F1 nya? 100 Newton dikurang 70. 100 dikurang 75 adalah 25. 25 dikurang 25 0. Bagaimana kalau 0 resultannya? Ke arah manakah dia bergerak? Gaya akhirnya atau benda itu bergerak pada akhirnya? Kalau 0 maka dia diam atau tidak bergerak ya, karena resultannya 0. Dia tidak akan bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Bendanya atau arah gayanya tidak ada, yaitu di diam. Terima kasih sekali lagi, pahami baik-baik. Semoga kalian paham. Massa dan berat. Massa adalah salah satu besaran yang ditujukan untuk mengukur kelembaman yang dimiliki oleh sebuah benda atau untuk mengukur jumlah partikel yang dikandung oleh suatu zat.
Dengan begitu, sebuah massa, suatu benda akan selalu bersifat tetap, tidak akan berubah sedikit pun walau dimanapun berada. Sedangkan berat adalah sebuah besaran yang ditujukan untuk mengukur percepatan gravitasi di sebuah tempat yang mempengaruhi massa benda. Dengan begitu, sebuah berat suatu benda akan selalu berubah menyesuaikan gaya gravitasi di tempat benda itu berada. Berikut tabel perbedaan antara massa dan berat. Yang pertama, massa. Pengertiannya adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung pada suatu benda. Sedangkan berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Kedua, massa. Massa tidak berubah nilainya dimanapun tempatnya atau tidak bergantung pada percepatan gravitasi bumi. Sedangkan berat mengalami perubahan nilai tergantung pada besarnya percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga, dari sisi satuan, massa satuannya adalah kilogram, sedangkan berat satuannya newton. 4. Massa alat ukurnya adalah dengan menggunakan neraca, sedangkan berat alat ukurnya atau diukur dengan menggunakan neraca pegas. Secara matematis, berat dapat dirumuskan W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat, M massa benda, dan G percepatan gravitasi bumi. Dapat kalian lihat di tabel tersebut beberapa perbedaan yang mendasar antara massa dan berat, sekaligus apabila teraplikasi dalam sebuah rumus. Materi selanjutnya mengenai hukum Newton. Hukum Newton pertama bunyinya adalah sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak terdapat gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Dituliskan dengan sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya sama dengan 0. Hukum Newton 1 ini disebut juga hukum kelembaman atau hukum inersia, karena setiap benda ingin mempertahankan keadaan semula. Bila benda dalam keadaan diam, akan cenderung tetap diam. Jika benda bergerak, akan tetap bergerak. Contohnya ketika kita sedang mengendarai mobil, apabila direm, maka kita akan berusaha mempertahankan posisi duduk secara normal. Hukum Newton 2 bunyinya, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya atau resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Secara matematis dituliskan bahwa F sama dengan M kali A, atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Perubahan kecepatan yang dimaksud adalah benda yang awalnya bergerak akan diam dan benda yang awalnya diam akan bergerak.
Contohnya adalah laju mobil ketika didorong. Lalu, hukum Newton yang ketiga. Bunyi hukum Newton ketiga yaitu setiap ada gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya, ketika kita mendorong meja atau lemari atau tembok, seolah-olah tembok, lemari, dan meja tersebut memberikan gaya dorong balik ke arah kita yang besarnya sama dengan daya dorong kita. Nah, demikianlah tadi anak-anakku sekalian penjelasan mengenai part 2 masih di bab 2 yaitu gaya dan gerak. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan kalian simak bisa kalian pahami dengan baik. Dan apabila ada ingin yang kalian tanyakan berkenaan bab 2 ini, bisa kalian sampaikan ke saya. Nanti insya Allah saya akan jawab dengan baik dan menambah pengetahuan kalian juga. Untuk itu, terima kasih. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan di sana dan semoga tetap bisa beraktivitas dengan baik. Jangan lupa dijaga ibadahnya dan jangan lupa nurut dengan kedua orang tua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, istilah soal latihan hari ini jawab di kolom balas komentar beserta nama lengkap, nomor absen, dan jawabannya. Silakan disimak baik-baik soalnya.